Perkenalkan saya Frater Andreas Prodito Labur OFM. Seringnya dipanggil Frater, kadang-kadang dipanggil saudara, kadang-kadang juga dipanggil Andre. Apakah ada yang bisa menebak saya berasal dari mana? Teman-teman di sini dari mana? Ada yang bilang dari Padang ya. Oh ya, saya asalnya dari Flores, NTT. Sebelum saya seri panggilan saya lebih lanjut, jadi ketika saya hendak datang ke sini, saya sempat bikin sebuah lagu untuk umat-umat sekalian di sini. Namun sayangnya lagunya belum selesai, hanya refnya doang. Minta tolong dari D, chord D. Mari bersaksi, bersaksi iman. Mari pastikan terinspirasi. Oh, 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 oh. Bersaksi tentang iman. Mari bersaksi, bersaksi iman. Mari pastikan terinspirasi. Oh, 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 oh. Bersaksi tentang Yesus. Sidro ya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak yang dicintai Tuhan, rekan-rekan muda yang saya kasihi, saya pengen untuk menjadi seorang imam. Awal mulanya seperti teman-teman misdinan. Karena dulu ketika saya SMP, saya sering menjadi misdinan, termasuk juga sering menjadi lektor di gereja. Nah, itulah kisah awal mula panggilan saya. Setelah lulus SMP, kemudian saya melanjutkan pendidikan di seminari menengah, Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Ada yang pernah ke Labuan Bajo? Masuk awal di Seminari Labuan Bajo, namanya ada kelas persiapan bawah, karena kita ada tahap pendidikan yang 4 tahun. Kita masuk awal itu ada 78 orang. Banyak ya, 78 orang. Namun yang menamatkan diri dari seminari sekitar ada 30 orang, termasuk saya salah satunya. Dan sekarang yang bertahan menjadi frater sekitar ada 11 orang. Jadi jaraknya dari 78, kemudian 30, sekarang sisa 11. Nah, setelah seminari kemudian saya memilih untuk masuk Fransiskan. Dan apa yang membuat saya untuk tertarik menjadi seorang Fransiskan? Awalnya saya hanya tertarik dengan jubah coklat ini ya, jubah Fransiskan. Jadi menurut saya ya jubah putih sudah familiar lah ya. Nah, karena melihat ada frater yang menjalankan tahap orientasi pastoral waktu itu, seorang Fransiskan juga, seorang OFM, saya tertarik dengan jubahnya gitu ya. Kemudian saya tanya dengan frater itu ya, gimana proses untuk masuk OFM. Kemudian saya mengikuti lamaran dan akhirnya diterima. Saya menjalankan postulan di Flores juga, karena postulannya ada 2, ada di Jogja, ada di Flores juga. Setelah postulan, saya melanjutkan masa novisiat. Novisiatnya di Transitus Depok. Setelah dari Depok, kemudian sekarang ini saya sedang melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgantara, sekarang semester 6. Nah, kemudian pada hari ini, seperti yang Romo sampaikan tadi di bagian pengantar, di antara kita yang hadir yang ikut perarakan
ada yang berprofesi sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai guru, sebagai perawat. Jadi bagi saya itu semua adalah panggilan, tergantung bagaimana cara kita menanggapi panggilan itu. Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang sudah berprofesi sebagai tentara, sebagai polri, sebagai perawat, sebagai guru, apakah dimungkinkan nanti untuk terpanggil gitu ya, menjalani panggilan khusus seperti kami atau suster gitu? Jawaban dari saya, sangat dimungkinkan. Tergantung bagaimana saudara-saudari menjawab ya atau tidak atas panggilan itu. Karena sampai sekarang yang terus menguatkan saya untuk berada di jalan panggilan ini, karena bagi saya panggilan itu seperti kata Paus Fransiskus ya dalam suratnya untuk hari Minggu panggilan ke-62, dia katakan panggilan itu selalu dijiwai pengharapan. Dan bagi saya pengharapan kepada Allah itu tidak pernah mengecewakan saudara-saudari, karena saya yakin Allah selalu menyertai panggilan saya sampai sekarang ini, sampai saya menjadi Fransiskan. Dan saya mohon doanya kepada saudara-saudari sekalian supaya mendoakan saya supaya terus bertahan dan melanjutkan sebagai Fransiskan dan kemudian nanti untuk memilih menjadi seorang imam. Sekian saja, terima kasih.